Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang ingin menyampaikan terkait resonansi sirkuit. Pertama-tama kita perkenalkan dahulu, nama saya Muhammad Adif Wahana Putra, absen 13. Dan saya Fajar Octavio Adinata, absen 9. Dan lanjut, mengapa resonansi penting? Karena pada penggunaan sehari-hari, resonansi digunakan pada hal seperti memilih stasiun radio FM tertentu, lalu memilih channel TV tertentu, dan juga yang ketiga memilih band frekuensi seluler. Pada realitas teknisnya, setiap perangkat telekomunikasi membutuhkan untuk memilih frekuensi untuk saling berkomunikasi. Dan yang kedua, sinyal yang tidak diinginkan harus ditolak. Dan yang ketiga ada efisiensi energi harus maksimal. Oke, kemudian ada konsep dasar resonansi, yaitu pertama definisi fisiknya. Resonansi terjadi ketika energi bolak-balik antara dua bentuk penyimpanan energi mencapai efisiensi maksimum. Pada rangkaian elektriknya, yaitu energi listrik dan energi magnetis saling berkaitan dan kemudian disimpan dalam kapasitor C dan induktor atau L. Kemudian ada analogi mekaniknya, yaitu cara kerja pendulum yang berion natural jika didorong pada frekuensi tertentu akan menghasilkan amplitude maksimum. Ya, bisa dilihat kanan itu adalah gambar dari pendulum atau konsep kerja dari amplitude itu sendiri. Kemudian ada rangkaian resonansi seri, di mana resistor dan induktor dan kapasitornya sejajar ke kanan. Kemudian karakteristik komponennya yaitu resistor untuk menghasilkan panas atau rugi-rugi energi, kemudian induktor untuk menyimpan energi dalam medan magnet, kemudian kapasitor untuk menyimpan energi dalam medan listrik. Reaktansi komponen terhadap frekuensi yaitu XL sama dengan omega L sama dengan 2pi F kali L, yaitu proporsional pada frekuensi. Kemudian XC yaitu 1 dibagi omega C, dan bisa dikatakan sama dengan 1 per 2pi F kali C, berbanding terbalik dengan proporsional frekuensi. Lalu untuk frekuensi resonansi seri, kondisi resonansi seri dapat terjadi ketika reaktansi induktif atau XL sama persis dengan reaktansi kapasitifnya XC, yang berarti XL sama dengan XC. Dengan reaktansi induktifnya sendiri adalah XL sama dengan omega L sama dengan 2pi FL. Dan reaktansi kapasitifnya XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2pi FC. Dengan impedansinya, yang dimana impedansi adalah total hambatan rangkaian terhadap arusnya, arus AC, yang dihitung dengan rumus Z sama dengan akar dari R kuadrat plus dalam kurung XL min XC kuadrat. Lalu pada saat resonansi, karena XL sama dengan XC, maka XL min XC sama dengan 0. Akibatnya, impedansi rangkaian menjadi Z min sama dengan akar R kuadrat plus 0 sama dengan R. Yang dimana ini berarti impedansi total adalah minimum dan sama dengan nilai resistansi murni R. Karena impedansi minimum, maka arus yang mengalir dalam rangkaian akan mencapai nilai yang maksimum. Frekuensi resonansi atau F0 adalah frekuensi spesifik di mana kondisi XL sama dengan XC terpenuhi, yang dapat dirumuskan seperti 2pi F0 L sama dengan 1 per 2pi F0C atau sama dengan F0 kuadrat sama dengan 1 per dalam kurung 2pi kuadrat L kali C, atau F0 sama dengan 1 per 2pi akar L kali C, dengan karakteristik resonansi seperti berikut di bawah ini ya teman-teman. Yang dimana karakteristiknya kondisi pada resonansi X sama dengan XL sama dengan XC, dengan impedansi Z-nya minimum
Z sama dengan R. Arus maksimum dengan sifat rangkaian resistif murni dengan beda fasa 0 derajat arus dengan tegangan sefase. Dengan tegangan induktor dan kapasitor VL sama dengan VC. Tegangan pada L dan C saling meniadakan. Oke, kemudian ada perilaku impedansi pada rangkaian seri atau RLC. Impedansi atau Z adalah hambatan total rangkaian terhadap arus bolak-balik AC. Pada rangkaian seri, impedansi merupakan kombinasi dari resistansi atau R dan reaktansi total, yaitu XL kurangi XC. Di mana rumus impedansi total yaitu impedansi total rangkaian RLC seri dinyatakan dalam bentuk bilangan kompleks, di mana R adalah real dan reaktansi total adalah bilangan imajiner, di mana bisa digambarkan Z sama dengan R tambah J dalam kurung omega L dikurangi 1/omega C. 2. Kondisi dan nilai impedansi pada resonansi, yaitu XL sama dengan XC atau omega L sama dengan 1/omega C. Ketika kondisi tercapai, maka impedansi Z yaitu Z sama dengan R tambah J dalam kurung 0 atau Z sama dengan R. Yang ketiga, arti fisik atau konsekuensi resonansi. Komponen imajiner 0 karena omega L sama dengan 1/omega C sama dengan karena omega L dikurangi 1/omega C sama dengan 0. Komponen imajiner reaktansi impedansi menjadi 0. Ini berarti rangkaian hanya menyisakan hambatan murni. Kemudian ada impedansi minimum. Nilai Z mencapai nilai terkecil. Nilai Z mutlak mencapai nilai terkecil yang mungkin, yaitu hanya sama dengan R. Arus maksimum. Berdasarkan hukum Ohm, arus AC yang mengalir pada rangkaian akan mencapai nilai terbesar karena hambatannya minimum, yaitu Imax sama dengan Vin per R. Kemudian ada fase sejalan, karena bagian reaktifnya 0, tegangan sumber atau Vin dan arus atau I berada dalam fase yang sama pada sudut fase 0 derajat. Yang keempat adalah visualisasinya, yaitu grafik impedansi melawan frekuensi. Grafik ini menunjukkan bagaimana impedansi total rangkaian berubah seiring perubahan frekuensi mencapai titik minimum tepat pada frekuensi resonansi atau F0. Kurva berbentuk V atau cekungan dengan titik terendah yaitu Z mutlak sama dengan R berada di F0. Pada frekuensi di bawah F0, rangkaian bersifat kapasitif atau Z mutlak akan tinggi. Pada frekuensi di atas F0, rangkaian bersifat induktif atau Z tinggi juga. Dan sekarang memasuki ke faktor kualitas atau quality yang digambarkan sebagai Q. Faktor kualitas adalah ukuran seberapa selektif atau tajamnya rangkaian resonansi. Dengan definisi dasarnya yaitu faktor kualitas didefinisikan sebagai rasio antara energi yang tersimpan dan daya yang hilang dalam satu periode, dikalikan dengan frekuensi sudut resonansi omega 0. Q dengan rumusnya yaitu Q atau quality sama dengan omega 0 dikali energi tersimpan rata-rata per daya hilang rata-rata. Dengan formula lalu lanjut ke formula RLC seri. Dalam rangkaian RLC seri, faktor kualitas dapat dinyatakan sebagai rasio antara reaktansi induktif atau XL atau reaktansi kapasitif yaitu XC pada resonansi dengan resistansi R. Q sama dengan omega 0 dikali L per R atau juga bisa digunakan Q sama dengan XL per R. Lalu yang ketiga lanjut ke bentuk alternatif bergantung pada C dan R, kapasitor dan resistansinya. Menggunakan hubungan omega 0 sama dengan 1 per akar LC, L kali C. Rumus kualitas juga dapat dinyatakan dalam bentuk kapasitor dan resistansi. Q sama dengan 1 per omega 0 R kali C atau bisa juga dengan Q sama dengan 1 per R dikali akar
L per C. Contoh perhitungan numeriknya adalah seperti berikut. Jika diketahui resonansi F0 sama dengan 0 MHz, yaitu sama dengan 10 kali 10 pangkat 6 Hz. Dengan induktansi L-nya sama dengan 5 mu H sama dengan 5 mikro H sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 H dengan resistansi 5 ohm. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam perhitungan berikut adalah mencari omega 0-nya, yaitu omega 0 sama dengan 2pi F0. Dan omega 0-nya seperti berikut. 2pi dikali 10 kali dalam kurung 10 kali 10 pangkat 6 radian per second sama dengan 6,28 kali 10 pangkat 7 radian per second. Lalu langkah 2-nya menghitung faktor kualitas Q. Q sama dengan omega 0 dikali L per R. Q sama dengan 6,28 kali 10 pangkat 7 radian per second dikali 5 kali 10 pangkat min 6 H per 5 ohm. Dengan Q-nya yaitu ditemukan 62,8. Kemudian ada bandwidth dan selektivitas. Yang pertama ada definisi bandwidth. Bandwidth adalah lebar pita frekuensi di mana daya keluaran atau output power rangkaian minimal adalah setengah dari daya maksimum. Titik ini juga dikenal sebagai titik min 3 dB karena 10 log 10 dikali 0,5 yaitu sama dengan min 3. Yang kedua adalah relasi fundamentalnya. Bandwidth berbanding terbalik dengan faktor kualitas atau Q. Semakin tinggi Q, semakin sempit bandwidth dan semakin tinggi selektivitas rangkaian, di mana bisa digambarkan bandwidth sama dengan F0 per Q. Yang nomor 3 yaitu frekuensi half power atau F1 dan F2. Frekuensi F1 dan F2 adalah batas bawah dan batas atas dari bandwidth, di mana daya keluaran turun menjadi setengah dari nilai maksimum. F1 sama dengan F0 dikurangi bandwidth dibagi 2, yaitu frekuensi half power bawah. Kemudian ada F2 yaitu F0 ditambah bandwidth per 2, yaitu frekuensi half power atas, dimana bisa disimpulkan yaitu bandwidth sama dengan F2 min F1. Kemudian ada contoh perhitungannya yaitu ada diketahui frekuensi resonansi F0 sama dengan 10 MHz. Kemudian faktor kualitasnya bernilai 100. Langkah pertama, hitung bandwidth. Bandwidth sama dengan F0 per Q, yaitu F0-nya 10 MHz dibagi 100, yang dimana dihasilkan 0,1 MHz atau 100 kHz. Langkah kedua, hitung frekuensi half powernya F1 dan F2. F1 sama dengan F0 dikurangi bandwidth per 2. F1 sama dengan 10 MHz dikurangi 100 kHz dibagi 2, yaitu 10 MHz dikurangi 50.000 Hz menjadi 9,95 MHz. Kemudian F2-nya 10 MHz ditambah 100 kHz dibagi 2, yang dimana 10 MHz akan ditambahkan 50 kHz, yang dihasilkan 10,05 MHz. Dan lanjut ke rangkaian resonansi paralel. Dengan skema rangkaian resonansi paralel adalah representasi skematik dari perangkat RLC paralel yang terhubung ke sumber tegangan masukan atau V-in dan keluaran V-out yang diukur melintasi elemen paralel tersebut dengan R, L, dan C dihubungkan secara paralel satu sama lain dan titik bersama dihubungkan ke titik pengukur V-out dan atau ke ground. Dengan rangkaian resonansi paralel, rumus impedansi totalnya untuk rangkaian paralel lebih mudah bekerja dengan admitasi atau Y yang merupakan kebalikan dari impedansi Z, di mana Y sama dengan 1 per Z.
admitansi total adalah jumlah admitansi masing-masing komponen, yaitu Y sama dengan YR plus YL plus YC, atau sama dengan Y sama dengan 1 per R plus 1 per J omega L plus J omega C. Lalu Y sama dengan 1R min J dikali 1 per omega L plus J omega C. Lalu bisa juga sama dengan Y sama dengan 1 per R plus J atau imajiner dalam kurung dikali omega C min 1 per omega L. Maka impedansi total Z adalah kebalikan dari Y, yaitu Z sama dengan 1 per Y sama dengan 1 per 1R plus imajiner dikali omega C min 1 per omega L. Lalu lanjut ke kondisi dan perilaku pada resonansi. Pada frekuensi resonansi F0 untuk rangkaian paralel, reaktansi kapasitif 1 per omega C sama dengan reaktansi induktif yaitu omega L yang mengakibatkan bagian imajiner dari admitansi menjadi 0, yaitu sama dengan omega C sama dengan 1 per omega L. Ketika kondisi resonansi ini terjadi pada persamaan admitansi, maka Y resonansi sama dengan 1 per R plus imajiner 0 sama dengan 1 per R. Maka impedansi total Z pada resonansi adalah Z resonansi sama dengan 1 per Y resonansi sama dengan 1 per 1 per R sama dengan R. Kemudian ada perbandingan dari seri dengan paralel, yaitu ada parameternya impedansi. Impedansi dari seri adalah minimum. Kemudian yang paralel ada maksimum. Kemudian arus total pada seri yaitu maksimum, arus total pada paralel terjadi minimum. Kemudian ada tegangan outputnya, seri outputnya maksimum, kemudian paralel tegangan outputnya maksimum. Kemudian ada aplikasi dari seri yaitu band pass filter, kemudian paralel aplikasinya adalah band stop. Kemudian ada rumus dari faktor kualitas atau Q. Rangkaian seri berumuskan yaitu Q sama dengan omega 0 kali L per resistor. Kemudian sama dengan 1 per omega 0 kali R kali C. Yang rangkaian paralel rumus kualitasnya adalah Q sama dengan R dibagi omega 0 kali L, atau bisa dikatakan omega 0 kali R kali C. Kemudian ada Q terbebani atau konsep praktis. Konsep praktis dari Q terbebani. Yang pertama adalah 3 jenis faktor kualitas. Simbol Q0 adalah unloaded Q atau Q tak terbebani. Didefinisikan sebagai hanya memperhitungkan rugi-rugi atau losses yang ada di dalam komponen rangkaian resonansi itu sendiri. Misalnya resistansi kawat induktor. Kemudian ada QA atau external Q atau Q eksternal, hanya memperhitungkan pengaruh dari beban eksternal yang terhubung ke rangkaian. Ada QL atau load Q atau Q terbebani, yaitu adalah faktor kualitas aktual rangkaian yang telah dipengaruhi oleh rugi-rugi internal dan beban eksternal. Nomor 2 adalah rumus hubungan atau kebalikan penjumlahan. Hubungan antara ketiga jenis Q ini adalah hubungan menjumlahkan kebalikan dari Q0 dan QE untuk mendapatkan kebalikan dari QL. Yaitu bisa dirumuskan sebagai 1 QL sama dengan 1 Q0 ditambah 1 QE. Ini berarti QL selalu lebih kecil daripada komponen Q manapun, baik Q0 maupun QE. Nomor 3 yaitu contoh numerik dan konsekuensi praktis. Yang diketahui, Q0 sama dengan 200 atau rugi-rugi internal. QE bernilai 100 pengaruh beban eksternal. Perhitungan QL yaitu 1 QL sama dengan 1 per 200 ditambah 1 per 100. 1 QL sama dengan 1 per 200 tambah 2 per 200 sama dengan
3/200. QL sama dengan 200/3, yaitu bisa disimpulkan sama dengan 66,7. Kemudian ada transformator kopling, di mana transformator ini bertujuan untuk satu, pencocokan impedansi, yaitu menyesuaikan impedansi sumber dan beban untuk transfer daya maksimal. Kemudian ada untuk isolasi DC, memisahkan bias DC antara tahapan sirkuit. Yang ketiga adalah membentuk respon frekuensi khusus atau double tune circuit, di mana transformer ideal yaitu sebagai berikut: rasio tegangan bernilai V1 sama dengan N V2. Kemudian rasio arus yaitu I1 sama dengan min I2/N. Kemudian ada transformasi impedansi yaitu Z1 sama dengan N kuadrat Z2. Transformator tidak hanya untuk mengubah tegangan. Dalam RF, fungsi utamanya adalah transformasi impedansi dengan rumus sederhana Z1 sama dengan N kuadrat Z2. Kita bisa match impedansi antara sumber dan beban untuk transfer daya yang maksimum. Resonator saluran transmisi, konsep pada frekuensi UHF dan microwave yang kurang dari 1 GHz, panjang gelombang pendek sehingga saluran transmisi dapat digunakan sebagai resonator. Dan berikut adalah 4 konfigurasi dasarnya. Lambda per 2 untuk short circuit berperilaku seperti rangkaian resonansi seri. Lambda per 4 short circuit berperilaku seperti rangkaian resonansi paralel. Dan yang ketiga, lambda per 2 untuk open circuit berperilaku sebagai rangkaian resonansi paralel. Dan lambda per 4 open circuit berperilaku seperti rangkaian resonansi seri. Keunggulannya sendiri, Qi sangat tinggi dibandingkan elemen lam pada frekuensi yang sama, dapat menangani daya yang lebih besar. Dan yang ketiga, lebih mudah untuk diproduksi dan disetel. Dengan parameter kunci, Qi sama dengan beta per 2 kali alfa. Beta sama dengan sebagai konstanta fasa, alfa sebagai konstanta atenuasi. Kualitas terutama ditentukan oleh rugi-rugi konduktor. Lalu kapasitif resonator, sebuah ruang atau rongga logam tertutup yang berisi medan elektromagnetik yang terperangkap dan berosilasi. Dengan cara kerjanya, dinding logam memantulkan gelombang menciptakan pola gelombang berdiri atau mode tertentu di dalam rongga. Frekuensi resonansi ditentukan oleh dimensi fisik rongga dan mode yang bersangkutan. Contoh rongga persegi panjang, Fr sama dengan C per 2 akar dari mikro R epsilon R dikali akar dalam kurung M per A kuadrat ditambah N per B kuadrat plus P per C kuadrat. Dengan keunggulan, Qi bisa mencapai 10.000 hingga 100.000 karena rugi-rugi yang sangat kecil. Dengan pengaplikasian filter frekuensi tinggi presisi, sumber frekuensi seperti klistron, dan juga akselerator. Lalu dielectric resonator atau DR, sebuah blok keramik dengan konstanta dielectric epsilon R sangat tinggi, biasanya 30 sampai 100. Cara kerjanya, medan elektromagnetik sebagian besar terkonsentrasi di dalam bahan dielektrik dengan sebagian kecil melesak keluar atau menuju fringing field. Dengan keunggulan, ukuran sangat kecil, panjang gelombang dalam dielektrik lambda sama dengan lambda 0 per V epsilon R. Qi-nya tinggi, mirip dengan cavity resonator. Lalu mudah diintegrasikan, dapat dipasang pada papan sirkuit atau PCB substrat microstrip. Dengan pengaplikasian stabilisasi frekuensi pada osilator DRO, dielectric resonator osilator, filter dalam sistem komunikasi seluler dan satelit, lalu komponen kunci dalam pemancar dan penerima modern.
Kemudian ada kesimpulan dari pembandingan dan pemilihan jenis resonator. Jenis resonator rangkaian RLC yaitu kisaran frekuensinya dengan tegangan DC, kemudian frekuensinya kurang lebih 500 MHz. Kemudian kisaran Q yaitu 10 sampai 200. Kelebihan sederhana, murah, dan mudah disetel. Kekurangannya Q rendah di high frekuensi. Kemudian parasitik dominan. Kemudian pada jenis resonator saluran transmisi, kisaran frekuensinya 500 MHz sampai dengan 10 GHz lebih. Dan kisaran Q 100 sampai 2000. Kelebihannya Q baik daya tinggi, mudah fabrikasi, akurasi baik di frekuensi microwave. Kekurangannya ukuran besar pada frekuensi rendah. Kemudian ada cavity resonator yang bekerja pada kisaran frekuensi 1 GHz sampai 100 atau lebih GHz. Kemudian kisaran Q 5000 sampai 100.000 atau bisa lebih. Kelebihannya Q sangat tinggi, daya sangat tinggi, stabilitas frekuensi baik. Tapi ada kekurangannya yaitu ukuran besar, berat, mahal, dan sulit di-setel. Kemudian ada dielectric resonator yaitu bekerja pada frekuensi 1 GHz sampai 100 lebih GHz. Kisaran Q-nya 1000 sampai 10.000 atau bisa lebih. Kelebihannya ukuran kecil, Q tinggi, mudah diintegrasi dengan microstrip. Kekurangannya yaitu bergantung pada material. Oke, sudah pada tahap yang terakhir yaitu kesimpulannya. Sirkuit resonansi adalah rangkaian penting untuk seleksi frekuensi dan pembangkitan sinyal. Kemudian ada faktor Q atau kualitas adalah parameter kunci yang mengukur selektivitas dan kerugian. Rangkaian seri adalah impedansi minimum dan arus maksimum pada resonansi, cocok untuk filter bandpass. Kemudian ada rangkaian paralel untuk impedansi maksimum dan arus minimum pada resonansi, cocok untuk beban penguat dan osilator. Loaded Q atau QL selalu lebih kecil dari unload Q atau QU, karena pengaruh beban eksternal. Pada frekuensi microwave, resonator saluran transmisi, cavity, dan dielectric menggantikan elemen LAM karena menawarkan kinerja Q yang jauh lebih unggul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.